Apa yang menjadikan seseorang bisa menjalani kehidupan dengan penuh syukur atau penuh keluh kesah? Semoga sepenggal kisah tentang Abu Nawas ini bisa memberikan jawaban tersendiri di live restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di live restoration serial video yang kali ini mencoba menghadirkan sebuah kisah ringan yang semoga bisa menjadi inspirasi tersendiri untuk bisa memandang kehidupan dengan lebih penuh syukur. Bagi Anda yang baru pertama kali tiba di YouTube channel ini, perkenalkan saya Algus Kanalendra atau lebih biasa dipanggil Coach Alka oleh para klien saya yang mengenal saya di profesi yang saya jalani sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis. YouTube channel ini menjadi sebuah media tersendiri bagi saya membagikan berbagai inspirasi yang saya temukan di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya membersamai perjalanan perubahan dan pertumbuhan para klien saya di berbagai aspek kehidupan. Yes, perjalanan membersamai para klien dengan beragam profesi, beragam bidang kehidupan selalu memberikan keunikan tersendiri. Nah, di dalam proses membersamai mereka ini, salah satu pendekatan yang kerap saya gunakan adalah pendekatan berbasis metafora atau analogi atau sebuah kisah perumpamaan. Salah satu kisah perumpamaan yang sering saya angkat di sesi bersama para klien saya adalah kisah yang saya bawakan di episode kali ini, di mana kisah ini mengajak kita untuk bisa memandang kehidupan dengan lebih penuh rasa syukur. Kisah ini mengangkat sebuah sosok yang rasa-rasanya sudah familiar bagi kita di Indonesia, di mana kisahnya banyak kita temui di berbagai kisah inspirasi dan pembelajaran kehidupan, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijak dalam memecahkan berbagai persoalan yang dia alami oleh orang-orang di sekitarnya. Termasuk yang dialami oleh mereka yang kesulitan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur karena yang mereka lihat hanya hal-hal yang membuat mereka berkeluh kesah dalam hidupnya. Bukan sebuah kebetulan, kisah ini saya angkat di live restoration serial video kali ini. Karena memang kisah ini mengangkat berbagai perjumpaan saya dengan para klien yang datang dengan berbagai keluh kesah dalam hidupnya. Uniknya lagi, mereka yang datang dengan segudang keluh kesah ini seringkali adalah mereka yang sebetulnya berada di taraf kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, dengan kata lain, mereka sudah berada di taraf kehidupan yang sebetulnya diimpikan oleh banyak orang dan seharusnya mereka syukuri, tapi mereka malah merasa kehidupannya penuh dengan keluh kesah. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang juga menonton episode live restoration serial video sebelumnya di mana saya mengulas tentang cara kita memaknai peristiwa, maka sangat mungkin Anda sudah bisa menebak kemana arah dari kisah ini berlangsung. Yes, bagaimanapun juga cara kita memaknai peristiwa yang kita alami akan menentukan kualitas hidup yang kita jalani. Maka selagi para klien ini terus-terusan memandang hidupnya dengan penuh keluh kesah atau hanya memaknai segala sesuatu dari sudut pandang keluh kesah, maka demikian juga kualitas hidupnya. Disinilah dalam proses coaching bersama mereka dalam memfasilitasi pertumbuhan dan pencapaian mereka, saya membantu mereka mengubah dulu cara mereka memaknai peristiwa dalam hidupnya atau cara mereka memaknai kehidupannya, menjadikan mereka lebih bisa memaknai dan memandang kehidupan dengan lebih penuh rasa syukur sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang dirasa lebih berkualitas. Nah, salah satu teknik yang sering saya gunakan untuk itu adalah teknik berbasis metafora dengan menggunakan kisah Abu Nawas yang saya angkat di episode kali ini. Sebelum kita memasuki inti ceritanya, seperti biasa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini kalau Anda belum subscribe, dan pastikan Anda juga sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Ada begitu banyak konten menarik yang sudah saya siapkan di YouTube channel ini, termasuk juga yang akan saya unggah di kesempatan-kesempatan berikutnya di YouTube channel ini. Dengan mengaktifkan lonceng notifikasi, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya ketika konten-konten itu diunggah nanti. Tidak lupa, saya juga ingin mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung di live streaming rutin yang saya adakan setiap Senin malam pukul 8 di acara The Night Show Streaming and Podcast. Di live streaming itu Anda bisa langsung memberikan komentar atau pertanyaan di kolom chat yang tersedia, tepatnya di kolom live chat, dan saya bisa langsung merespon pertanyaan atau komentar Anda, sehingga interaksinya diharapkan lebih hangat dan lebih personal. Mari kita mulai saja kisahnya. Alkisah, seorang pria mendatangi Abu Nawas dan ia mengeluhkan kondisi rumah yang ia rasa sempit dan tidak memadai untuk ia hidup bersama keluarganya. Abu Nawas hanya mendengarkan pria itu berkeluh kesah dan terus mengeluhkan berbagai hal-hal yang dianggapnya tidak ideal untuk dijalani sebagai kualitas hidupnya saat ini di rumah yang dirasanya sempit bersama keluarganya itu. Setelah mendengarkan ceritanya beberapa saat, Abu Nawas bertanya, "Apakah engkau ingin rumahmu terasa lapang?" Dan pria itu menjawab, "Ya, apa kau bisa membantuku untuk itu?" Dan Abu Nawas berkata, "Ya, aku bisa membantumu untuk itu. Dengan satu syarat, kau lakukan semua hal yang kuminta kau lakukan." Pria itu pun menyanggupinya.
Dan Abu Nawas berkata, "Hal pertama yang kuminta kau lakukan adalah sekarang kau bawa pulang seekor ayam dan ayam itu tinggal bersama keluargamu di rumah yang kau tinggali saat ini." Pria ini tentu merasa heran, tapi ia kemudian menyadari bahwa ia sudah terlanjur berjanji pada Abu Nawas untuk melaksanakan apapun yang dikatakannya. Maka ia membawa pulang seekor ayam dan membawanya untuk tinggal bersamanya di rumah bersama keluarganya yang dirasanya sempit itu. Keesokan harinya, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas dan mengatakan, "Abu Nawas, aku sudah menjalankan arahanmu dan rumah itu terasa semakin sempit kali ini karena ayam itu berlarian dan membuang kotorannya di mana-mana di dalam rumah kami." Abu Nawas hanya tersenyum dan mengatakan, "Nah, kali ini pulanglah dan bawa seekor kambing untuk tinggal juga bersamamu di dalam rumah tempatmu berada saat ini bersama keluargamu." Pria ini semakin terheran-heran. Ia semakin berpikir ada yang salah dengan Abu Nawas. Sudah jelas rumahnya sempit, dan hari sebelumnya ia sudah membawa pulang seekor ayam untuk tinggal bersama keluarganya di rumah itu yang membuatnya terasa semakin sempit. Dan hari ini ia diminta membawa kambing untuk ikut juga tinggal bersamanya di rumahnya bersama keluarganya. Tapi lagi-lagi, karena ia sudah berjanji pada Abu Nawas untuk melaksanakan arahannya, maka ia pun melaksanakan arahan itu. Ia membawa seekor kambing dan ia bawa pulang untuk tinggal bersama keluarganya di rumahnya yang dirasa sempit itu. Keesokan harinya, pria itu datang lagi, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih buruk lagi. Ia mengatakan, "Abu Nawas, kali ini rumah kami terasa semakin menyeramkan. Kali ini rumah kami terasa semakin menyedihkan. Ada suara dari ayam dan kambing dalam rumah kami, belum lagi kotorannya mereka buang di mana-mana. Rumah ini semakin terasa sempit saja." Abu Nawas hanya tersenyum. "Ingat, engkau sudah berjanji untuk melaksanakan segala arahanku. Kali ini pulanglah dan bawa lagi 1 ekor ayam dan 1 ekor kambing untuk tinggal bersamamu di dalam rumah itu bersama keluargamu." Pria ini semakin membatin. Ia semakin berkeluh kesah, tapi ia tidak kuasa karena ia sudah berjanji untuk melaksanakan segala arahan dari Abu Nawas tadi. Maka ia pun pulang dengan membawa lagi seekor ayam dan seekor kambing yang baru ikut tinggal bersamanya di dalam rumahnya itu bersama keluarganya. Hari berikutnya, ia datang dengan ekspresi wajah yang semakin tidak karuan. Belum ditanya, ia sudah langsung menyerocos dengan berbagai keluh kesahnya. Ia mengatakan, "Abu Nawas, kali ini rumah kami terasa semakin seperti neraka. Ada 2 ekor ayam yang berlarian, belum lagi 2 ekor kambing yang semakin membuat kami tidak kuasa tinggal di rumah yang semakin terasa sempit itu." Di luar dugaan, Abu Nawas kembali mengatakan, "Kali ini pulanglah dan bawa lagi 1 ekor ayam dan 1 ekor kambing untuk tinggal kembali bersamamu di rumah itu." Laki-laki ini semakin kehilangan akal, tapi lagi-lagi ia tidak kuasa menolak karena ia sudah berjanji pada Abu Nawas. Lagi pula ia percaya pada Abu Nawas, maka lagi-lagi ia pulang dengan menunaikan arahan dari Abu Nawas. Ia bawa lagi seekor ayam dan seekor kambing baru untuk diajaknya tinggal bersama keluarganya di rumahnya itu. Dan di hari berikutnya, Anda tentu sudah bisa menebak yang terjadi. Pria ini datang lagi dengan ekspresi wajah yang semakin kusut, badan yang lemah, letih, lesu, dan ia mengeluhkan, "Abu Nawas, rumah kami benar-benar terasa seperti neraka saat ini. Dengan sedemikian sempitnya, dengan sedemikian menyulitkannya binatang-binatang itu bergerak dalam rumah kami. Tolonglah, berikanlah aku arahan atas apa yang harus aku lakukan kali ini." Abu Nawas kemudian mengatakan, "Nah, sekarang pulanglah dan ambil 1 ekor kambing dan ayam dari rumahmu. Kali ini bawa mereka keluar dan biarkan saja mereka berkeliaran bebas atau berikan mereka pada orang lain yang kau tahu bisa menampung mereka. Lepaskan saja mereka." Pria ini pulang dengan hati yang riang. Sesampainya di rumah, ia keluarkan 1 kambing dan 1 ayam dari rumahnya, dan keesokan harinya ia datang kembali pada Abu Nawas. Kali ini tentu ada yang berbeda. Abu Nawas berkata pada pria ini, "Apa yang terjadi kali ini?" "Abu Nawas, kali ini rumah kami terasa lebih lapang. Paling tidak ada lebih ruang untuk bergerak kali ini, dan lebih sedikit kotoran yang harus kami bersihkan." Singkat cerita, Abu Nawas meneruskan lagi arahannya. Ia mengatakan, "Pulanglah ke rumahmu kali ini dan lepaskan lagi 1 ekor ayam dan kambing yang ada di dalam sana. Biarkan saja mereka lepas keluar." Pria ini semakin girang. Ia menjalankan arahan dari Abu Nawas. Ia pulang, ia lepaskan lagi 1 ekor ayam dan kambing dari dalam rumahnya. Keesokan harinya, ia datang kembali menghadap Abu Nawas dan mengatakan, "Abu Nawas, kali ini rumah kami terasa lebih lapang. Ya, masih ada 1 ayam dan 1 kambing, tapi paling tidak kami sudah bisa lebih lega kali ini. Kami merasa lebih banyak ruang untuk bergerak kali ini, dan lebih sedikit suara-suara yang bising mengganggu kami di malam hari." Dan tibalah arahan terakhir dari Abu Nawas. Ia mengatakan, "Kali ini pulanglah engkau dan lepaskan ayam dan kambing terakhir yang ada di rumahmu itu. Biarkan saja mereka bebas di luar sana." Pria ini gembira bukan kepalang. Ia pulang dan ia lepaskan ayam dan kambing terakhir di rumahnya itu. Keesokan harinya ia datang kembali dengan wajah yang segar, dengan tubuh yang penuh energi, dan ia mengatakan, "Abu Nawas, kali ini kami merasa lega sekali. Rumah kami terasa lapang. Kami sudah membersihkan segala kotoran yang ada di sana, dan kami merasa betul-betul bisa menikmati ruang yang ada di rumah kami kali ini." Abu Nawas hanya mengkonfirmasi, "Jadi, apakah rumahmu terasa lapang kali ini?" Dan pria itu menjawab, "Ya, rumah kami terasa lapang. Terima kasih atas segala arahanmu."
Kisah tadi merupakan sebuah kisah inspirasi atau motivasi yang cukup banyak ditemukan di banyak forum pengembangan diri. Dan memang saya pun juga melakukan penyesuaian pada cerita tadi agar lebih singkat dan bisa dibawakan dengan lebih cepat di episode kali ini, tanpa mengurangi esensinya. Mari pahami esensinya. Apakah Abu Nawas mengubah sesuatu di dalam rumah orang itu? Apakah ia memperluas rumah orang itu? Tidak. Ia hanya membuat orang itu untuk menyadari bahwa rumah itu sebenarnya luas. Semua itu tergantung pada sudut pandang yang ia gunakan untuk mensyukuri luas dari rumahnya. Selama ini ia memaknai rumah itu sebagai rumah yang dirasa sempit karena ia tidak punya sudut pandang pembanding. Karena ia tidak bisa memaknai rumah itu dari sudut pandang yang lain yang bisa menyadarkannya bahwa sebetulnya rumah itu cukup baginya kalau saja ia bisa memandangnya dari sudut pandang yang tepat. Yang Abu Nawas lakukan di kisah itu, ia hanya membangun sudut pandang itu dengan menghadirkan pembanding bahwa ketika ada begitu banyak hal lain di dalam rumah itu bisa terasa begitu sempit. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada, maka rumah itu terasa lapang, lega, dan luas. Ketika pria ini datang, memang tidak ada ayam dan kambing yang tinggal di rumah itu. Dan memang di akhir cerita pun, ayam dan kambing itu kembali dilepaskan keluar sana. Tapi yang terjadi adalah dengan masuknya ayam dan kambing ini, ia mendapatkan sudut pandang baru, bahwa sebetulnya luas dan sempit tergantung dari cara kita memaknai dan mensyukurinya. Begitu juga ketika seseorang datang dengan penuh keluh kesah dalam hidupnya. Terlepas dari apapun yang mereka alami, sangat mungkin situasi yang mereka alami itu merupakan situasi yang diinginkan oleh banyak orang yang level kehidupannya lebih rendah daripada mereka. Tapi mereka tidak menyadari hal itu karena mereka sedang khilaf. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita pun kerap kali khilaf seperti itu. Kita kerap kali lupa untuk mensyukuri nikmat yang Tuhan anugerahkan pada kita karena kita terlalu banyak berkaca pada hal-hal yang tidak esensial. Kita lupa mensyukuri bahwa sebetulnya ada begitu banyak orang yang memimpikan tempat di mana kita berada saat ini. Apakah Tuhan harus memberikan tegurannya pada kita dengan mengirimkan ayam dan kambing di dalam kisah tadi, yaitu berbagai permasalahan dan kompleksitas kehidupan yang membuat kita baru menyadari bahwa ketika kompleksitas kehidupan itu tidak ada, hidup ini terasa nikmat adanya. Disinilah ada satu petikan kalimat ekstrim yang kadang-kadang saya katakan pada para klien saya yang datang dengan segudang keluh kesah atas kehidupannya ini. Yang saya katakan adalah, kamu tahu kenapa hidupmu penuh dengan keluh kesah seperti ini? Karena masalahmu kurang banyak. Seringkali mereka termenung dan mereka berkata, maksudnya apa coach? Begini, ketika kamu datang dengan segudang keluh kesah ini, kamu tahu kenapa kamu mengeluhkan semua kisah hidupmu saat ini? Karena sedang tidak ada masalah yang lebih besar yang kamu keluhkan. Apakah kamu siap kalau sampai kamu diuji oleh Tuhan dengan begitu banyak masalah dan keluhan yang lebih besar lagi, sehingga nantinya ketika masalah itu tidak ada, baru kamu bisa bersyukur? Disinilah cukup banyak dari mereka yang merasa tertampar dan mengatakan, oh jangan sampai begitu coach, jangan sampai begitu. Kalau sampai begitu amit-amit juga ya, jangan sampai hanya karena saya kurang bersyukur kemudian dihadirkan begitu banyak masalah dalam hidup saya agar saya bisa mensyukuri nikmatnya hidup tanpa keberadaan masalah-masalah itu. Dan respon lanjutan saya sederhana. Demikianlah, hidup ini adalah pilihan, termasuk pilihan bagaimana kita mau memaknai berbagai peristiwa yang kita alami dalam hidup kita. Nah, sekarang, apa pilihan Anda? Memaknai hidup sebagai anugerah dan karunia, mensyukuri apa yang ada, sehingga dengan cara itu kita bisa menikmati kehidupan di standar terbaiknya, karena kita tahu itu adalah kehidupan yang patut dan layak kita syukuri. Atau ingin menjalani kehidupan dengan penuh keluh kesah, sampai-sampai Tuhan harus menghadirkan berbagai permasalahan dalam hidup kita, agar kita bisa menikmati makna syukur atas berbagai hal sederhana dalam hidup ini. Tentukan pilihan dengan bijak. Demikian perjumpaan singkat kita di Life Restoration serial video kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi tersendiri menemani Anda di akhir minggu ini, menyadarkan kita tentang pentingnya hikmah mensyukuri apa yang kita miliki dalam hidup ini dan menghindarkan diri dari sikap keluh kesah. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan di dalamnya. Hal ini akan membantu Anda untuk nantinya menemukan video ini dengan lebih mudah di daftar video yang Anda sukai. Termasuk juga membantu YouTube untuk menyebarkan video ini pada lebih banyak kalangan di luar sana yang mungkin saja memerlukan inspirasi yang sama. Ingat, subscribe juga YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.